Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita muji Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Qawaidul Jami'ah ala Kitabit Tauhid. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pembahasan yang lalu kita selesai dari kaidah yang ke-31 dan kita akan melanjutkan kepada al-qaidatu ats-tsaniyatu wa-tsalathun, yaitu kaidah yang ke-32, yang mana kaidah yang ke-32 adalah la ta'ata mutlaqah illa lillahi ta'ala wa rasulih, yaitu tidak ada ketaatan mutlak kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka faman ata'a ghairallahi ta'ala fima la yurdillaha ta'ala faqad ittakhadahu syarikan ma'allahi ta'ala. Maka barang siapa yang taat kepada selain Allah pada perkara yang tidak menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala ridha, artinya pada perkara yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal, faqad ittakhadahu syarikan ma'allah, maka ia telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kaman yuti'u ghairallah minal umara'i wal ulama fi tahlili ma harrama Allah atau tahrimi ma ahallahu Allah ta'ala. Sebagaimana yang dicontohkan, seperti orang yang taat kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari para umara, dari para penguasa, pemimpin, wal ulama, begitu juga ulama, di dalam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya. Ia mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan sesuatu, kemudian ia mengharamkan karena mengikuti orang yang mengharamkan hal tersebut. Atau Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, namun ia menghalalkan karena mengikuti orang yang menghalalkan hal tersebut. Maka dari ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah
dan taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Maka di sini kalimat ketaatan kepada Allah dan diulang kembali ketaatan kepada Rasul. Ini menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu sifatnya mutlak. Kenapa demikian? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu semuanya benar. Sehingga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ketaatan yang mutlakah. Adapun kepada ulil amri minkum, kepada ulil amri, disebutkan oleh para ulama ulil amri ini masuk di sana adalah al-ulama wal umara, yaitu para pemimpin dan para ulama. Maka ketaatan kita kepada pemimpin dan ketaatan kita kepada para ulama itu bergantung kesesuaian terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ketika ia bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, bertentangan dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita kembalikan kepada kaidah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun ia di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dan jika kalian berselisih fi syai' di dalam sesuatu, ada pertentangan di dalam sesuatu, maka untuk melihat manakah yang benar di antara perseteruan tersebut, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah ia kepada Allah, kepada Al-Quran, dan kembalikan ia kepada Rasul, yaitu kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada perbedaan, untuk kita melihat manakah yang benar di antara perbedaan ini, timbang ia dengan mizan syara'. Timbang ia dengan timbangan syariat, timbang ia dengan timbangan dalil. Lihat ia kesesuaiannya dengan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita melakukan hal ini, kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, in kuntum tu'minuna billah. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, dan itu adalah lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tu'minuna billah, in kuntum tuhibbunallah. Katakan kepada mereka, jika kalian itu benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jika kita benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan kita dapatkan yuhibbukumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan diampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Maka di sini adalah perintah untuk kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena apa yang diajarkan, yang disampaikan, yang diperintahkan kita oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh ia telah taat kepada Allah. Karena sama, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syariat Allah.
Allah lah yang memerintahkan kita untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh ia telah taat kepada Allah. Wa man tawalla, dan barang siapa yang berpaling tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama arsalnaka alaihim hafidha. Wahai Muhammad, tidaklah kami mengutus engkau untuk menjadi penjaga bagi mereka. Sampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, risalah Allah Azza wa Jalla. Maka itu adalah perintah Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketika kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti kita telah melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa yakhshallaha wa yattaqi, dan ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya, fa ulaika humul faizun. Maka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan, yang mendapatkan keberuntungan, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita taat kepada Allah, hendaknya kita taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah ketaatan yang mutlak. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaknya hati-hati orang-orang yang menyelisihi perintahnya, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang akan didapatkan oleh orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam? An tusibahum fitnah. Mereka akan ditimpa oleh fitnah. Fitnah di sini adalah ditimpa oleh kesyirikan sebagaimana yang akan kita sebutkan. Au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Dalam hadis Adi bin Hatim radhiyallahu annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhihi al-ayah. Bahwasanya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca suatu ayat, yaitu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka itu menjadikan al-ahbar, ulama-ulama mereka, war ruhban, dan ahli-ahli ibadah mereka, arbaban min dunillah, sebagai sesembahan, sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Adi bin Hatim mendengar ayat ini? Faqultu lahu, maka aku katakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna lasna na'buduhum. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami tidak beribadah kepada ulama-ulama kami, kepada ahli-ahli ibadah kami. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Adi radhiyallahu anhu, alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimuna wa yuhilluna ma harramallah fatuhilluna? Faqultu bala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kemudian kalian ikut mengharamkan? Begitu juga mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalian ikut menghalalkannya. Maka Adi bin Hatim radhiyallahu anhu mengatakan, bala, ya benar begitu ya Rasulullah. Jadi apa yang dihalalkan oleh ulama-ulama kami, oleh ahbar kami, oleh ruhban kami, kami ikuti penghalalannya walaupun diharamkan oleh Allah. Begitu juga sebaliknya. Apa yang diharamkan oleh ulama-ulama kami, oleh al-ahbar dan ruhban kami, maka kami mengikutinya.
walaupun bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah bertanya kepada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu? Maka Nabi mengatakan fatilka ibadatuhu, maka itulah ibadah kepada mereka. Sehingga dengan sebab demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapapun ia, seperti apapun kedudukannya, setinggi apapun gelarnya, setinggi apapun sekolahnya, sebanyak apapun hafalannya, maka kita mengikutinya tergantung kesesuaiannya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kesesuaiannya dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan, apa yang diajak kita, kemudian bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak boleh kita ikuti. Maka kita mengikuti siapapun, standar ikutnya kita kepada mereka harus ditimbang dengan timbangan syariat. Ketika sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita ikuti. Karena kesesuaiannya dengan kitab, kesesuaiannya dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesesuaiannya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian, siapapun yang memerintahkan kita dengan suatu perintah, hanya saja perintah tersebut bertentangan dengan dalil baik dari kitabullah maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh kita ikuti. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepadaku, maka sungguh ia telah taat kepada Allah. "Wa man ya'sini faqad 'asa Allah." Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, "Wa man 'asani faqad 'asa Allah." Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah Allah dan Rasulnya itu satu kesatuan. Begitu juga waman yuti'il amira faqad ata'ani. Barang siapa yang taat kepada amir, kepada pemimpin, kepada penguasa, faqad ata'ani, maka sungguh ia telah taat kepadaku, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man ya'sil amir, barang siapa yang bermaksiat kepada amir, kepada pemimpin, kepada penguasa, faqad asani, maka sungguh ia telah bermaksiat kepada aku. Di dalam hadis ini terdapat dalil untuk kita taat kepada ulil amr, selama perintahnya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Ajibtu liqaumin 'arafu al-isnad wa sihhatah." Aku heran dengan suatu kaum yang mereka mengetahui sanad, mengetahui dalil dan kesahihannya. Mengetahui suatu riwayat, suatu hadis dengan kesahihannya. Artinya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepadanya itu sahih. Tapi apa yang terjadi? Yadhhabuna ila ra'i fulan. Aku heran dengan orang yang mendapatkan dalil yang sahih tapi mereka pergi mengambil pendapatnya Sufyan atau yang lainnya. Wallahu ta'ala yaqul, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi." Maka hendaknya hati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. An tusibahum fitnah. Hati-hati dari ditimpa oleh fitnah. Au yusibahum adzabun alim. Atau ia akan ditimpa oleh azab yang pedih. Maka apa kata Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah? Atadri mal fitnah? Tahukah kamu apa itu fitnah?
Maka beliau mengatakan al-fitnatu asy-syirk. Fitnah itu adalah kesyirikan. La'allahu idza radda ba'da qawlihi an yaqa fi qalbihi syai'un min az-zayghi fayahlik. Bisa jadi ketika ia menolak sebagian dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga hal tersebut ada di dalam hatinya, dia akan menyimpang kemudian akan celaka. Maka ini adalah suatu hal yang perlu kita perhatikan bersama supaya kita berusaha mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti dalil baik dari kitabullah maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak kita mengutamakan ucapan siapapun. Kita jadikan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya sebagai nomor satu. Yang lainnya mengikuti yang hal ini. Ketika ia sesuai maka kita ikuti karena kesesuaiannya dengan dalil. Ketika ia bertentangan maka kita akan tinggalkan ucapan siapapun itu. Kenapa? Karena ia bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Apalagi sampai kita menolak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dengan akal. Oh, ini tidak masuk akal, ini tidak sesuai dengan akal, ini tidak diterima oleh akal. Padahal ia adalah perintah Allah, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang jelas, yang sahih. Maka kita harus belajar bagaimana supaya akal kita ini yang mengikuti dalil. Bukan dalil itu yang mengikuti akal kita, mengikuti hawa nafsu kita. Maka akal yang sehat itu, akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan dalil yang sahih. Ketika ada rupa dalam bentuk pertentangan, maka yang perlu diperhatikan dan diperbaiki adalah akal kita. Dan apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah hak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah alamatu sidqi ta'atillah ta'ala ta'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'a sunnatih. Tanda kejujuran, tanda benarnya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tandanya? Yaitu kita taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnahnya. Kita mengaku diri kita taat kepada Allah, tapi kita tidak mau menerima, bahkan kita menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ia bertentangan dengan akal kita. Maka kita dusta di dalam pengakuan kita akan ketaatan kita kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, man ata'a ghairallahi ta'ala fi tahlili haramin atau tahrimi halalin fala yakhlu min halataini. Huma, barang siapa yang taat kepada selain Allah di dalam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, atau sebaliknya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak terlepas dari dua keadaan. Yang pertama adalah an ya'taqida anna lahum haqqut tahlil wat tahrim. Yang pertama, dia meyakini bahwasanya selain Allah punya hak di dalam penghalalan dan pengharaman. Makhluk punya hak untuk penghalalan dan pengharaman walaupun bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka kalau ia meyakini demikian, fahadha syirkun akbar. Ini adalah syirik besar. Waliyadu billah. Kenapa demikian? Li'annahu sarafa ma huwa min khasaisillahi li ghairillah. Karena dia telah mengarahkan sesuatu yang menjadi keistimewaan atau kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah, yang mana penghalalan dan pengharaman itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita meyakini bahwasanya orang bisa mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah atau sebaliknya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka kita terjatuh kepada syirik besar. Yang kedua, an ya'taqida anna at-tahlil wa at-tahrima lillahi ta'ala wahdah
Yang kedua adalah dia meyakini bahwasanya hak penghalalan dan hak pengharaman itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Lakinnahu ata'ahum syahwatan fi fi'lil haram. Akan tetapi ia mentaatinya. Mentaati mereka. Mentaati tokohnya atau mentaati orang yang dia ikuti karena syahwat. Karena syahwat di dalam melakukan keharaman. Maka fahada yakunu murtakiban li dzambin 'adzim. Sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang sangat besar. Wa qad 'addahu ba'dul ulama'i minasyirkil asghar. Sebagian ulama memasukkan perkara ini ke dalam syirik kecil. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah yadkhulu fi hadha at-ta'assubu lil aqwalil mukhalifati lin nass asy-syar'i min al-kitab wa sunnah. Maka masuk dalam perkara ini adalah ta'assub, fanatik lil aqwal, kepada ucapan-ucapan yang bertentangan dengan nas syar'i, bertentangan dalil-dalil syar'i baik dari kitabullah maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana banyak dari kaum muslimin yang ia fanatik terhadap ucapan gurunya, ucapan kiainya, ia tidak peduli dengan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting itu adalah ucapan gurunya, maka ia akan ikuti ucapan tersebut walaupun bertentangan dengan dalil. Maka hal ini terjatuh kepada ta'assub, kepada fanatik buta. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.